Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja rajulun mimman kana qablakum fi hullatin lahu yakhlalu fiha fa amara Allah ta'ala al-ardha fa akhadhathu fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Qarun. Nah, Qarun orang konglomerat zaman dahulu namanya Qarun. Makanya sekarang kalau ada orang menemukan harta disebut harta karun, harta Qarun. Nah, kharaja metu sapa rajulun wong lanang minman saking wong kana kang ana sapa man iku qablakum sadurunge sira kabeh. Orang zaman dahulu ada orang ya. Yang dimaksud ya Qarun itu fi hullatin ing dalam pepaes lahu kedue rajul yakhlalu kang sumbung sapa rajul fiha ing dalam khullah. Ada orang kaya zaman dahulu sombong kakean gaya. Fa amara moga perintah sapa Allah ta'ala al-ardha ing bumi. Fa hadatu moga ngalap apa ardu ing mengkono rajul fa huwa haluti rajul iku yatajaljalu yo kerunjal yatajaljalu itu opa-opa itu meronta-ronta fiha ing dalam ard ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat sampai besok ya. Jadi ini kasus kehancuran orang yang sombong yang bernama Qarun. Qarun hasilnya santri. Allah mengatakan inna Qaruna min qaumi Musa ya. Qarun ini masih keluarga kerabatnya Nabi Musa. Asalnya Qarun ini santrinya Nabi Musa, kerabatnya Nabi Musa dan masih santrinya. Tapi santri sing kurang ajar, santri yang tidak manfaat. Qarun ini aslinya itu santrinya Nabi Musa. Tapi gara-gara cinta dunia, gara-gara kerakusan, dia menjadi santri yang durhaka. Awalnya Qarun ini orang baik awalnya ya. Minta didoakan jadi kaya. Jadi Qarun ini asalnya miskin, rajin rajin ibadah, rajin mengikuti Nabi Musa. Kemudian kepingin kaya, didoakanlah oleh Nabi Musa supaya dia menjadi orang kaya. Ternyata dia tidak kuat. Jadi kaya ini kan cobaan. Miskin itu cobaan, kaya juga cobaan. Qarun setelah kaya menjadi bandel, menjadi tambeng. Terus mulai bolos, sering bolos, sering gak ngaji, sering gak jemaah. Sampai lama-lama dia merasa terganggu dengan peraturan Nabi Musa. Ya orang kaya ini kan penyakitnya sombong. Orang kaya ini salah satu penyakitnya itu sombong. Qarun asalnya biasa, orang biasa, orang baik-baik. Tapi setelah kaya menjadi sombong. Nah, ini bahayanya di sini. Makanya kita ini kalau ditakdir kaya jangan sampai jadi orang sombong ya. Ketika dia sombong ya dihancurkan oleh Allah. Jadi santri kok menjadi sombong ya rusak. Makanya supaya tidak sombong itu dihilangkan penyombongnya apa. Biasanya orang sombong ini kan rumongso,
karena kaya sombong, atau karena ganteng, rumongsone ganteng. Makanya di pondok ini dihukum apa? Gundul. Hari nakal-nakal digundul. Kenapa? Supaya hilang sombongnya. Sebab biasanya orang ini kan rumongso rambutnya koyok keribu, rumongso kaya. Padahal dia elek. Ada kayak perapatan-perapatan itu ternyata rambutnya dicat kuning, oranye, abang, jambul ke buntut tikus. Rumongsane ganteng. Rumongsane ono sing dikerowaki sisi ngene. Ya kesombongannya ini yang harus dihilangkan. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus dalna. Orang ini biasanya menjadi sombong ketika dia sudah merasa hebat, merasa punya. Santri ketika biasa-biasa manut, ketika rumongso suruh tok pinter, rumongso punya apalah, mulai sombong, mulai gak tertib. Ini harus dihilangkan ya, penyakit itu. Nabi Musa ini nabi yang tegas. Qarun ini asalnya santri ya. Qarun ini asalnya orang biasa yang taat, kepingin kaya. Nah, cuma ketika kaya dia nggak kuat, keluar sumbungnya, sampai akhirnya dia merekayasa untuk menjatuhkan Nabi Musa. Sehingga dia bikin fitnah, mencari gadis yang hamil duluan, sing kanthi bapak, golekno arek sing meteng, sing apa? Ya yang bunting ndak ada bapaknya itu. Dicari, dibayar, disuruh ngaku korban Nabi Musa. Nah, jadi zaman dulu rekayasa ini sudah ada. Jadi fitnah rekayasa. Nabi Musa ini pernah direkayasa oleh Qarun bahwa Nabi Musa menghamili gadis. Padahal Qarun asalnya santri ya. Jadi santri lewis rumongso pinter, metuwek, rumongso suki. Qarun ini aslinya santri, tapi akhlaknya rusak, merasa kaya, merasa tidak butuh pada Nabi Musa. Akhirnya dia malah ingin menjatuhkan Nabi Musa. Kemudian dia merekayasa supaya Nabi Musa ini dipermalukan. Dia berusaha mempermalukan Nabi Musa. Caranya dia mencari anak yang bunting, hamil tanpa bapak, disuruh ngaku dihamili Nabi Musa. Sehingga suatu saat ketika Nabi Musa sedang pengajian, diinterupsi. Musa, ya bagaimana hukumnya orang berzina? Oh harus dihukum begini, diranjam, dicilid begini. Lah kalau yang pelakunya Nabi Musa, Nabi Musa marah. Siapa? Loh itu ada anak hamil, katanya kamu yang ngendul gitu. Nabi Musa emosi. Siapa? Nah, gadis itu suruh berdiri. Sudah di skenario, nanti kamu ngaku dihamili Musa, bayar mahal. Tapi ketika anak itu berdiri, Nabi Musa murka, disumpahi oleh Nabi Musa, demi Allah yang memecah lautan dengan tongkat, siapa yang menghamili kamu? Tidak bisa, dia mau bohong. Kreweli langsung. Katanya ngomong Musa kayak iso. Paimin langsung itu. Waduh, skenarionya langsung gagal total. Nabi Musa marah, didoakan tenggelam itu. Dan itu ditenggelamkan oleh Allah sedikit-sedikit. Jadi buminya membelah, dia itu tenggelam sedikit-sedikit. Jerit-jerit Qarun itu minta ampun. Nabi Musa nggak ngerikan, rasain. Oh, iya. Coba yang diminta ampun Nabi Muhammad SAW pasti diampuni.
Fir'aun juga begitu, ketika Fir'aun tenggelam itu nangis-nangis, ampun Musa, ampun tolong saya. Musa mencep tok, rasain lu. Karena Nabi Musa ini galak. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW lembut. Seandainya Fir'aun itu pada zaman Nabi Muhammad pasti ditolong. Karena kan Nabi tidak punya dendam. Tapi Nabi Musa teko, kurang ajar kan, mati wae. Sampai ada hadis riwayat seandainya dia minta tolong Allah akan ditolong oleh Allah. Tapi tolong dengan Nabi Musa, Musa tolong. Musa gitu, rasain tuh. Nabi Musa teko, kapok. Ya karena Fir'aun sudah terlalu jahat. Sama dengan Korun. Korun ini kalau seandainya Kanjeng Nabi ya mungkin diampuni. Nabi itu berkali-kali mau dibunuh, ketika bisa balas pun Nabi nggak balas. Makanya kita beruntung menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasyatullah, itu hadis riwayat Tirmidzi. Khasyatullah utai wedi ing Allah iku ra'su kulli hikmatin, puncake saben-saben hikmah ya. Hikmah tertinggi ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah takut pada Gusti Allah. Itu kebijakan tertinggi ya, takut pada Allah itu. Wal wara'u tawi sifat wirai, sifat hati-hati, iku sayyidul amali, gustine amal. Maksudnya amalan tertinggi itu sifat hati-hati ya. Antara halal dan haram jangan ngawur, ambillah sikap yang lebih hati-hati ya. Jadi pintu hikmah itu takut pada Allah ya. Kalau orang tidak takut pada Allah, ya sudah, tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Karena dia akan melakukan segala sesuatu yang tidak ada aturan ya. Karena itu para nabi, para anbiya itu semua orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Masya Allah lebih sering menangis ya, tadarru, munajat, luar biasa. Kita ini karena yang gak patek ngerti, guyune lu ya ketimbang atau hampir tidak pernah menangis. Seandainya kita merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita ini akan lebih banyak nangisnya, takut. Sementara kita ini sedemikian kosong jiwa ini sehingga hampir tidak punya waktu untuk menangis. Baca Quran pun tidak menangis. Padahal harusnya kita ini punya waktu untuk menangis ya. Introspeksi ya. Baca Al-Quran itu harusnya dengan tadabbur. Kalau orang baca Quran dengan tadabbur pasti menangis. Lah kita ini gak tahu nangis karena gak paham. Nanti lost, gak pada ngerti, lost. Makanya perlulah waktu untuk introspeksi. Rawahul Qadha'i. Khoslatani utai perkara luru iku la yastami'ani ora kumpul apa khoslaten fi mu'minin ing dalem wong mukmin. Ada dua sifat yang tidak boleh ada di hati orang mukmin ya. Artinya ada dua sifat buruk yang ini tidak boleh terjadi pada orang mukmin. Orang mukmin jangan punya dua sifat ini. Yang pertama al-bukhlu, pelit. Pelit bukan sifat orang mukmin ya. Orang mukmin jangan jadi pelit. Orang mukmin yang sejati ya, orang mukmin yang imannya sempurna itu tidak pelit ya. Baik itu pelit harta ataupun pelit ilmu, tidak boleh pelit ya. Karena dia harus mau berbagi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ul khuluqi, yang kedua akhlak yang buruk.
orang mukmin tidak boleh punya akhlak jelek. Akhlak jelek itu hasud, ya, pendendam, apa, ya akhlak-akhlak yang jelek itu sombong, riya, itu tidak boleh ada. Makanya orang ini harus belajar ilmu akhlak. Jadi akidah kita ini, agama Islam ini ada syariah, ya, pelajaran ilmu-ilmu lahir, cara sholat, cara ini, cara wudhu, cara muamalah. Tapi juga harus ada belajar ilmu akhlak, ya. Ilmu akhlak, ilmu tentang membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia. Disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ini penting, ya. Qad aflaha man zakkaha, menyucikan jiwa, ya. Ilmu untuk menyucikan jiwa, menyucikan tubuh dibahas dalam ilmu fikih, cara mandi, cara wudhu. Tapi penyucian jiwa, nah ini penting. Nah ini dilakukan dalam ilmu tasawuf atau akhlak. Wan Amr bin Syam, mana tadi? Riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Khoslatani, selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani utawi perkara loro, ada dua hal, ya. Iku man utai sapane wong man utai sapane wong iku kanata ono apa khoslatani fihi iku tetep ing dalem man kata mongko nulis ing man sinten Allah Gusti Allah syakiron ing wong kang syukur sabiron tur wong kang sabar. Ada dua sifat mulia. Siapa orang mempunyai dua hal itu, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang syukur dan sabar. Syukur dan sabar ini, kalau dalam burung ini dua sayap. Manusia ini hidup, ya, harus punya dua sayap supaya bisa terbang. Sayapnya kanan namanya sabar, satunya syukur. Kalau tidak ada sabar, tidak ada syukur, hidupnya jatuh, ya. Hidupnya akan menderita, ya. Karena dia tidak bisa menjadi mulia, ya. Siapa orang sabar dan syukur ini mempunyai dua hal ini, ya. Ini hal yang penting, ya. Ini hadis yang menerangkan tentang sifat yang penting harus dimiliki semua orang, ya. Sabar dan syukur. Ini puncaknya sudah, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya tidak terduga, full, ya. Syukur juga begitu. Syukur itu puncak juga, ya. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang yang sabar syukur ini sempurna sudah. Lah supaya bisa sabar dan syukur, apa itu caranya? Yang caranya yang pertama, man rupani wong wong tesapani wong iku lam takuna ora ono apa khosalaten, ora ono fihi daleman lam yakun lam yaktubhu mongko ora nulis ing man sinten Allah syakiran ing wong kang syukur sabiron tur wong kang sabar. Ada dua hal yang harus kamu punya supaya kamu tergolong orang yang sabar dan syukur. Kalau kamu tidak punya dua hal ini, berarti kamu tidak punya sabar dan syukur. Kalau tidak syukur itu lawannya kufur, ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang yang bisa syukur itu sedikit, ya. Imma syakiron wa imma kafuro. Syukur itu lawannya kufur. Lah, kalau kamu ingin bersyukur, kamu harus memiliki dua hal ini. Yang pertama, man nadhara fi dinihi ila ma man huwa fawqahu.
Rupane man wong nadzara kang ningali sapa man fitini dalam agamane man ilaman maring wong huwa kang utaiman iku fauqahu sak ndure man. Orang akan jadi sabar syukur kalau dia urusan agama lihat yang lebih atas. Jadi kamu kalau sudah jamaah, lihat yang sudah jamaah dan sholat tahajud, lihat yang lebih atas. Kalau kamu sudah jamaah tahajud, lihat yang di atasnya lagi, yang ahli wirid, yang ahli zikir. Lihat orang yang lebih baik kalau urusan agama, ya. Tujuannya apa? Faktada nuli anut sapa wong bihi kelaman man huwa fauqahu. Supaya kamu bisa niru. Kalau kamu satu hari deres 1 juz, lihatlah yang deres 3 juz, supaya kamu termotivasi. Kalau kamu di pondok ini sudah sholat duha 4 rakaat, lihat yang 8 rakaat. Kalau kamu sudah sedekah 1000, lihat yang 10.000. Lihatlah selalu orang yang lebih baik dari dirimu tentang agama, supaya kamu terus bisa termotivasi, ya. Ini penting, Rek. Supaya kita ini menjadi kuat. Lihat orang lain yang lebih kuat, ya. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Ini rumus supaya kita ini maju. Jangan jadi lembek. Wah susah. Ojo urip iki menjadi cengeng. Kita harus punya semangat. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Itu ada anak hafal Quran, kamu harus bisa, ya. Maka saya motivasi anak-anak yang baru ini, anak SMK kelas-kelas baru. Kamu lihatlah teman-temanmu yang sudah hatam 30 juz. Bisa, buktinya ada. Sudah ada 8 anak yang anak SMK ini hafal Al-Quran. Kalau orang lain bisa, kamu bisa. Nah, kamu harus motivasi dirimu. Teman saya itu bisa, saya juga bisa. Ini motivasi yang penting supaya kita tidak mudah menyerah. Ya sama dengan pondok ini. Kemarin pondok ini mau masuk atau enggak, kita ini kan ragu-ragu. Ada pandemi, ada Covid. Wah gimana ini? Semua orang menakut-nakuti. Ya saya melihat yang positif aja. Tak lihat pondok lain gimana. Oh saya lihat pondok Genggong, santrinya 10.000 balik. Saya lihat pondok mana itu, Sukorejo itu pondok, santrinya 14.000 balik. Ya saya termotivasi. Kalau mereka santrinya 14.000 balik, kita 1.000 masa nggak berani. Nah, ini saya menjadi berani. Jadi lihat orang yang lebih atas, yang lebih tinggi soal agama, sehingga kita ini menjadi termotivasi gitu. Kamu selalu bilang ngafal Quran sulit, lah buktinya yang lain kok bisa. Nah, kalau nggak ada orang bisa, nah itu berarti luar biasa. Buktinya alhamdulillah di pesantren kita ini, pesantren An-Nur 1 ini, alhamdulillah saya melihat banyak anak-anak yang hafal Al-Quran. Ini saya senang. Harus kamu jadi motivasi. Kenapa itu bisa? Kenapa itu bisa? Gitu loh. Yang tidak bisa harus berusaha ingin bisa. Lihat orang yang lebih tinggi, lihat orang yang lebih semangat, supaya kamu tidak cengeng. Ada anak yang 1 hari hafal 5 halaman. Ada anak 1 hari hafal 7 halaman. Nah kamu harus bisa gitu loh. Mau pada mangan segone kok gak iso sih. Itu yang hafal 30 siapa namanya itu? Firdaus. Firdaus makan apa? Nasi apa batu? Nasi. Ya berarti kamu bisa mau pada mangan segone kok. Kecuali Firdaus aku mangani watu. Ngono kan waduh. Gak iso aku makan watu, aku mangan sego. Nah, gitu. Tapi kalau Firdaus makan nasi, ya berarti kamu bisa juga. Kamu juga makan nasi. Motivasi dirimu. Lihat orang yang berhasil dalam urusan agama ini, supaya kamu mengikuti, ya.
Saya kepingin anak mondok di sini ini sekolah di sini 3 tahun hafal Quran 30 juz. Wah ini saya sangat kepingin. Seandainya sopo ngantuk itu Torik itu bukan itu turuan itu Torik hafal Quran 30 juz. Wah itu nurus barang itu. Anu cak beling, tirulah yang lebih pintar ya. Harus motivasi. Wa nadzara lan ningali sapa man fi dunyahu ing dalam dunya ni man ilaman maring wong wa kang utahe man iku dunahu saandape man. Kalau urusan harta lihat yang bawah ya. Ojo ndelok sing dhuwur, wali. Jadi kalau kamu dikirim 50.000, lihatlah yang kirimannya 40.000, sehingga kamu merasa cukup. Ojo delok kancamu sing luwih sugih. Kamu harus lihat yang lebih bawah. Kalau kamu tidak punya sepatu, lihatlah orang yang tidak punya kaki. Kalau kamu tidak punya sepeda, ya lihatlah yang lebih bawahnya lagi. Kalaupun kamu naik mikrolet, lihatlah yang dorong gerobak. Kalau kamu dorong gerobak, lihatlah yang nggak bisa jalan. Kamu akan syukur, alhamdulillah nyuruh gerobak. Oh, saya masih punya kaki, gitu. Supaya kamu nggak ngenes. Kalau kamu melihat harta ini yang lebih tinggi, nggak ada habisnya, Nek. Dan kamu akan hidupmu menjadi tidak bahagia. Salah satu penyebab kenapa banyak orang tidak bahagia, karena dia selalu membandingkan miliknya dengan milik orang lain. Kamu punya baju, mestinya kamu bahagia, tapi karena kamu bandingkan, baju saya harga 50, itu harga 80, itu harga 100, kamu jadi gak bahagia, kamu merasa minder, baju saya murah. Ini kamu punya sepatumu harga 100.000, harusnya kamu bahagia. Tapi kamu gak bahagia karena kamu merasa sepatuku cuma 100, temanku 200, itu 300, itu 1 juta. Kamu merasa minder. Salahnya sendiri, kamu bandingkan dengan milik orang lain. Kamu lihat anak kecil itu bahagia. Karena apa? Anak kecil tidak tahu harganya. Coba anak saya yang kecil itu, tak kasih botol itu sowan botol kosong, guyu-guyu sowan didodon-dodon. Karena gak ada regane. Tiga idulinan motor-motoran gedebok ya seneng, kan dia tidak tahu harganya. Yang penting tulinan. Anak umur 2 tahun kan bahagia itu, riang, cekikian, guyu terus, gak susah. Susah paling gak disusoni. Setiap hari guyu tertawa-tawa. Walaupun mainannya wis dikasih terluangnya seneng. Itu loh anak saya kecil itu kasih kertas, seneng kertas ketok-ketok karena dia tidak tahu harganya. Dia itu menjadi tidak bahagia ketika mulai besar, mulai membandingkan mainan saya kecil, itu besar, ini mahal, ini murah. Ketika dia sudah mulai membandingkan harganya dengan milik orang lain, itu yang membuat dia tidak bahagia. Jadi kamu juga begitu. Kalau kamu soal harta ini kamu bandingkan hartamu dengan orang lain, kamu pasti merasa hidupmu itu gak enak. Punya sepeda motor Supra, delok Nmax, ya mestinya sepedamu malah elek. Supra gak banter. Coba Nmax, lincah. Sing duwe Nmax gak bahagia, delok apa? Sing gede kok. Sing gede sing jentit lho. Ninja. Ninja iku rek mantep iku. Jentit ya gonceng arek wedok iso nempel. Mbus sepeda motor kok dirancang jentit ini. Masalahnya gue lagi gonceng iso dorong. Kayak direm itu menekan lebih keras. Wah, mimpi kepingin punya ninja. Yang sudah punya ninja, dia sih gak bahagia karena yang dipikir Harley. Coba Harley. Wah. Orang jadi tidak bahagia karena selalu membandingkan miliknya dengan milik orang lain. Makanya Kanjeng Nabi ngingetin soal harta, jangan lihat yang lebih tinggi, lihat yang lebih bawah. Kalau kamu naik
sepeda apa Vario, lihatlah yang naik Shogun. Wis enak timbang Shogun. Sing numpak Shogun delok sing numpak RC 80. Epek. Sing numpak RC delok sing numpak sepeda pancal. Wis enak. Sing numpak sepeda pancal delok sing ganti sepeda. Terus sing ganti sepeda delok sing ganti sikil. Kamu akan bahagia. Jadi soal dunia lihat ke bawah. Lek kon delok sing dhuwur rek kelilipan. Orang sudah punya Mercy pun kepingin punya Ferrari. Sudah punya Ferrari kepingin jet pribadi. Sudah punya jet pribadi kepingin pesawat ulang-alik. Kano entek menungso ya. Fahamida mongko muji sapa man Allah ing Allah ala mangsi perkara faddala kang paring anugerah sapa Allah utawa ngunggulaken sapa Allah ing man bihi kelawan ma alaihi ing atase liyan sing man huwa dunahu. Lihatlah orang yang lebih menderita. Di dunia ini banyak orang yang ingin punya separuh saja dari apa yang kita miliki ya. Lihat kamu orang kelaparan di Somalia, mereka tidak bisa makan sampai tulang-tulang belulangnya kelihatan. Lihat orang-orang yang mengungsi di mana itu Rohingya, yang hidupnya sudah terlunta-lunta jadi sampai pengungsi. Lihat orang-orang yang hidupnya jauh menderita ya. Supaya kamu ini bersyukur bahwa kita ini bisa hidup aman, sehat, alhamdulillah. Lihat orang-orang Syria yang sekarang miskin, yang jadi pengungsi kemana-mana. Yang terdekat kamu lihat di rumah sakit ini. Rumah sakit sekarang penuh. Covid ini belum selesai. Jangan dikira Covid selesai loh. Saya kemarin dapat informasi dari Kapolres di Kabupaten Malang ini semua kecamatan ada kasus. Semua kecamatan termasuk Bulu Lawang. Dan ini di semua daerah. Hari ini sudah tembus 100.000 yang kena Covid ini. Cuma memang sengaja sudah tidak diekspos supaya masyarakat bisa mulai normal. Tapi semua terutama Surabaya gawat. Makam Keputih itu 2 hektar sudah hampir penuh. Indikasinya itu kuburannya sudah penuh. Makanya kamu bersyukur ya. Kita hari ini seger, pagi-pagi bisa ngaji, alhamdulillah. Lihat hari ini orang-orang di rumah sakit yang berebut ventilator, yang bernafas harus pakai ini apa jenis ventilator, yang bernapas perlu oksigen. Kita alhamdulillah udara segar walaupun dingin. Hari ini kan dingin, tapi alhamdulillah sehat. Ini nikmat ya. Bersyukurlah ya. Bersyukur walau kamu tidak kaya, tapi kita diberi sehat. Ini sudah luar biasa. Berapa hari ini saya punya kenalan orang kaya yang hartanya triliunan mati juga kena Covid. Jadi Covid ini tidak bisa dibeli. Buktinya itu saya ada 2 orang lah yang saya kenal, orang kaya-kaya, super kaya, mati juga. Seandainya obat itu dijual 1 miliar, 2 miliar dia bisa beli. Nyatanya ya tidak bisa. Makanya kita masih sehat ini syukurilah, alhamdulillah. Lah kalau siapa orang mau bersyukur, lihat yang atas soal agama, lihat yang bawah soal dunia ya. Kata Bah mongko nulis hu ing man sop Allah Gusti Allah syakiran ing dadi wong syukur, sabiran tur wong kang sabar. Syukur dan sabar, alhamdulillah. Syukur. Walaupun kita ini tidak naik Mercy, tapi tubuh kita sehat, alhamdulillah. Nanti melaku sikil sehat, numpak Mercy stroke, ya apa? Nanti, kayak pun Pak Mercy stroke dowe, bisa melaku iki sehat. Waman desa mani wong iku nadoro ningali sapa man fidini dalam agama man.
ilaman maring perkara wong huwa kang iman iku dunahu saandape man. Sebaliknya kalau orang soal agama melihat ke bawah, wah celaka ini. Kamu sholat 5 waktu, lihat yang belum sholat. Ya wes, aku gak sholat tuh, konjoku gak sholat. Bahaya ini. Kamu gak jamaah, lihat yang gak sholat. Waduh ya teman-teman, aku gak jamaah tapi kan sembahyang, konjoku gak sembahyang. Gue sesuai kan gak sembahyang wisan. Aku nyolong mek 1000, dia nyolong 100. Engkau merasa bener, bahaya. Soal agama jangan lihat yang lebih bawah ya. Aku sholat seminggu sepisan, tonggoku sholat setahun sepisan. Ku kon melok pisan, ndak boleh. Nah, wa nadhara lan ningali sapa man ilaman maring wong huwa kang utaiman iku fauqahu sadurunge man. Kalau dibalik begini, ini keliru. Agama lihat yang bawah, dunia lihat yang di atas. Kalau ini terjadi, yo fa asifa mongko nelongso sapa man. Nelongso dure wis mangan tempe, koncoku mangan sate, nelongso kan. Kalau kamu melihat yang ke atas, kamu akan hidupmu tidak bahagia. Ya. Hidupmu akan merasa menelangsa. Apa menelangsa? Mengersula itu loh. Apa? Ya uniku ya. Wa asifalan longso sapa wong alama ing sing perkara fata kang pot ilang apa mahu ing man mindu sanging man. Kalau kamu lihat harta itu lihat ke atas, kamu akan merasa kurang merasa bayaranku mek sakmene. Mek sakmene mek ono mee. Aduh mek sakmene. Kamu akan menjadi tidak bahagia. Kamu akan merasa hidupmu serba kekurangan karena kamu bandingkan dengan yang berlebihan ya. Itu hidupmu jadi susah. Lam yaktubuhu mongko ora nulis ing man sinten Allah Gusti Allah syakiran ing wong kang syukur sabiron tur wong kang sabar. Kalau kamu tidak bisa melihat yang atas soal agama, malah sebaliknya, dan soal dunia kamu lihat ke atas, maka kamu tidak akan pernah bersyukur dan kamu tidak akan sabar. Kamu akan merasa hidupmu ini menderita. Kamu akan merasa hidupmu ini susah. Padahal sesungguhnya hidup kita ini jauh lebih bahagia dibanding orang yang menderita. Kamu harus bersyukur. Banyak orang lain yang mungkin masih bermimpi memiliki 50% saja dari apa yang kita miliki. Banyak orang yang masih tidak bisa makan. Para pengungsi, orang-orang di Palestina, orang-orang di daerah konflik di Kongo, di mana Ethiopia, orang-orang menderita di dunia ini banyak sekali. Gelandangan-gelandangan di pinggir jalan ya. Kita ini walaupun tidak mewah tapi sudah bisa makan. Alhamdulillah. Wis ini kita sehat, nikmat terbesar ya. Bersyukurlah ya. Jangan kamu lihat ke atas urusan dunia. Kamu akan tidak bahagia ya. Muka-muka kita semua termasuk golongan yang sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini tiket masuk surga. Amin Allahumma amin.